Gusmans. Oke, selamat pagi Sagi. Selamat pagi. Senang bisa ketemu teman-teman. Rasanya udah lama gak ketemu. Minggu 15 September 2024. Judul kita hari ini Newborn. Saya merenungkan topik ini semenjak 2 minggu lalu tanpa benar-benar mengerti bahwa anak saya lahir di minggu yang sama. Jadi kita lihat apa yang kita bisa ambil dari ini dalam kehidupan kita semua. Siapa siap menerima sesuatu yang baru hari ini? Katakan haleluya. Katakan haleluya. Ya, Kamis kemarin kita belajar kata jabar. Ya kan? Bukan berjabar-jabar hatiku. Ya, jabar Yahweh. Dan juga kita belajar bahwa ada Elia, katakan Elia. Yang mendengar jabar Yahweh dan melakukan apapun yang Tuhan katakan. Yang Yahweh katakan. Bapak Ibu Saudara, kadang kita jangan salahkan kalau komunitas ini sebenarnya bukan seperti ada sebenarnya kalau mungkin ada yang nggak tahu, ada satu denominasi di Indonesia yang tidak sama sekali mau pakai kata Allah, tapi dan bahkan tidak pakai kata Yesus, tapi dia pakai kata Yahweh karena mereka rasa itu yang paling benar, namanya Tuhan. Betul, tetapi ini Tuhan kita tidak mempermasalahkan nama. Kadang kita mau pakai kata itu juga, kadang di dalam beberapa pengajaran kita untuk benar-benar memberi perbedaan. Siapakah yang sedang kita bicarakan ini? Bicara tentang Elia, bicara tentang pemimpin. Bicara tentang seseorang yang mempelopori sesuatu. Seorang pemimpin, Bapak Ibu Saudara, adalah mereka yang sukses dipimpin. Pemimpin yang rohani adalah mereka yang mendengar dan melakukan. Elia adalah cerita sekaligus bukti bahwa dia dapat memimpin dengan cara setia di dalam pimpinan yang dia terima. Jangan harap kita mau jadi pemimpin tanpa sukses untuk dipimpin dulu. Setiap langkah Tuhan pimpin dan Elia melakukannya sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Sekali lagi, tetapi sekali saja dia keluar dari pola di mana memimpin dengan pimpinan itu, drama terjadi. Kami selalu kita belajar itu. Betul? Sesuatu yang saya sadari dari dalam cerita Elia ini adalah dia tidak sama sekali goyah waktu dia melakukan sesuatu atau melakukan apa yang perlu dia lakukan. Begitu yakin sekali sampai dia pun menuangkan air ke mezbah yang harusnya dibakar. Tahu kenapa dia penuh dengan keyakinan? Kenapa dia penuh dengan keyakinan waktu dia melakukan hal-hal ini? Kita terbang ke Roma yuk. Walaupun banyak pintu, banyak jalan menuju ke Roma. Ya, kita Roma 10 ayat 17. Mana pembaca Alkitab saya ini? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Kenapa Elia begitu penuh dengan keyakinan? Elia bahkan berdiri melawan 450 nabi lain pada waktu itu. Dia tidak tergoyahkan sama sekali. Elia begitu yakin. Kenapa? Karena Elia mendengar jabar Yahweh. Sama dengan kalau Bapak Ibu Saudara kurang percaya, sebenarnya karena kamu kurang mendengar jabar Yahweh. Di ayat ini memakai bahasa Yunaninya, rema. Katakan rema.
Iman timbul dari mendengar akan rema itu. Bukan logos. Rema ini bahasa Jawanya adalah living voice. Suara atau perkataan yang hidup. Kalau logos ini adalah firman yang dituliskan. Tetapi rema adalah perkataan Tuhan yang hidup. Apa maksudnya? Kita semua hampir rajin dan setia membaca logos. Amin. Hampir, karena ya. Saat kamu membaca firman Tuhan atau ayat Alkitab itu yang kita baca tiap hari, kalau kamu hafal apa yang dikatakan, itu bukan rema. Kamu sedang menghafal logos. Rema bukanlah menghafal atau mengerti secara logika tulisan Alkitab. Tetapi rema adalah saat kamu membaca Alkitab atau ayat firman Tuhan dan kamu bisa mendapatkan sesuatu atau kamu merasakan bahwa Tuhan sedang berbicara sama kamu. Nah, apa yang Tuhan bicarakan itu adalah remanya. Apa yang Tuhan sedang katakan itu adalah remanya. Bukan ayatnya, tetapi waktu kamu baca ayat, kamu merasakan Tuhan berbicara. Nah, yang Tuhan sedang bicara itu, yang sedang Tuhan katakan itu adalah remanya. Bisa mengerti sampai situ? Jadi saat baca Alkitab, kamu mendapatkan sesuatu dan kamu bisa ambil itu untuk hidupmu. Bisa ambil itu untuk petunjuk arah langkah. Atau bisa ambil itu untuk memahami bahkan tentang kerajaan Tuhan sendiri. Membaca Alkitab tidak membuat kamu lebih percaya. Beneran. Karena bahkan YouTube sekarang penuh dengan orang-orang muslim yang hafal Alkitab dan mencoba untuk mengkritisi Alkitab. Jadi menghafal Alkitab belum tentu bukan membuat kamu Kristen. Dan kamu tidak bisa tambah percaya dengan itu. Tetapi mendengar rema membuat kamu kuat dan percaya. Karena iman hanya timbul dari pendengaran. Pendengaran akan rema dari Tuhan. Dan kalau Elia tidak goyah, dia tidak takut untuk berdiri bahkan di hadapan Ahab waktu itu. Tidak takut untuk berdiri di hadapan nabi dewa lain. Karena Elia mendengar kabar. Yang dia dengar adalah rema dari Tuhan. Karena rema menguatkan imanmu. Rema menimbulkan iman di dalam hidupmu. Dia berdiri dan berbicara dan melakukan tindakan dengan keyakinan penuh. Yang kita sebut iman. Sekali lagi. Semua karena dia mendengar dabar Yahweh. Dia menerima rema dari Tuhan. Dia berdiri teguh. Selain rema, itu menguatkan percaya kita Bapak Ibu Saudara. Rema juga memberikan kehidupan yang sesungguhnya. Kita sekarang terbang ke Lukas. Lukas 4, ayat 4. Yang sudah dapat katakan iman. Lukas 4 ayat 4. Keras banget. Lukas 4 ayat 4, jawab Yesus padanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Ayat yang familiar untuk kita semua. Saya tidak tahu kenapa, tetapi ada beberapa terjemahan Bapak Ibu Saudara. Ayat ini dibuat sependek ini, tapi sebenarnya tidak sependek ini. Di dalam beberapa terjemahan termasuk New King James, dia memberikan seluruh seperti skrip aslinya. Yesus menjawab, sebenarnya aslinya seperti ini. Yesus menjawab, di dalam kitab suci tertulis, kehidupan manusia tidak bergantung pada roti saja, melainkan setiap perkataan yang diucapkan Tuhan. Apakah ini tidak luar biasa? Rema tidak hanya menimbulkan iman, tetapi juga kehidupan.
Bukan roti yang buat kamu hidup. Bukan makanan yang buat kamu hidup. Tetapi rema, katakan rema. Tapi jangan salah. Jangan salah kira bahwa kita tidak perlu makan. Habis ini kita puasa semua. Kata Pak Giri, makanan nggak buat hidup. Ya. Faktanya, kita lihat makan, termasuk makan bersama adalah bagian dari penguat hubungan kita satu sama lain. Tapi makanan bukan sesuatu yang membuat kita hidup on fire bagi Tuhan. Kita mengerti? Sehingga makan nggak makan, tetap on fire. Ya. Selain itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita selidiki lebih dalam, ada hal lain yang luar biasa dari hal ini. Tapi ini tambahan aja. Ini adalah saat Yesus dicobai. Iblis mencoba untuk mengelabui Yesus. Mengelabui bagian apa? Di bagian kuasa. Ini adalah tentang kuasa yang sesungguhnya dan apa yang dapat dihasilkan dari kuasa itu. Tetapi iblis coba untuk mengelabui Yesus, memakai kuasa itu untuk sesuatu yang tidak seharusnya. Iblis katakan di ayat 3, lalu berkatalah iblis kepadanya, jikalau engkau anak Tuhan, suruhlah batu itu menjadi roti. Iblis mencoba membuat Yesus mengimpartasikan kuasanya, melakukan sesuatu yang tidak memberi dampak yang sesungguhnya. Roti tidak akan membawa kehidupan. Kita setuju di situ? Tetapi iblis mencoba membujuk Yesus supaya pakai kuasanya untuk hal yang tidak akan menghasilkan apa yang sesungguhnya. Karena remalah yang menghasilkan hidup, bukan roti. Iblis akan dengan sengaja mengelabui kamu untuk menghabiskan energimu ke dalam hal yang kelihatannya membawa kehidupan, tetapi sebenarnya tidak. Poin utamanya adalah rema. Katakan rema lagi. Tidak hanya menghasilkan iman, tetapi juga kehidupan. Jadi jangan fokus ke energimu kepada hal yang tidak menghasilkan kehidupan. Ini jelas membuat rema itu menjadi penting untuk setiap kita hari ini. Kecuali bagi kamu yang tidak rindu mempunyai iman. Kecuali bagi kamu yang tidak rindu punya kehidupan. Jadi tidak penting. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara rindu mempunyai iman yang teguh. Kalau engkau juga rindu untuk memiliki kehidupan. Rema jadi hal yang terpenting untuk kita hari ini. Sabar, rema itu penting. Yang setuju katakan amin. Kalau kamu rindukan, kita akan belajar lebih lagi. Kita ke Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saya coba untuk menjelaskan ini. Sangat sederhana Bapak Ibu Saudara. Ini perkataan Yesus sama ahli Alkitab ini semua. Good job. Yesus katakan ke Nikodemus, kalau kamu mau melihat kerajaan surga, kamu harus lahir baru. Pertama yang harus disadari, yang penting adalah untuk kita ngerti dulu apa itu kerajaan surga yang Tuhan mengerti, Tuhan maksudkan. Right? Karena kamu mungkin pengen lahir baru, tetapi kalau kamu nggak ngerti apa sebenarnya yang terjadi setelahnya, kamu nggak pengen lahir baru. Right? Kerajaan surga adalah kerajaan yang ada di surga. Amin. Nah, mudah banget kan? Apakah Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara
Ini gimana sih tulisanku? Apakah Bapak Ibu Saudara benar-benar menganggap kerajaan surga itu penting? Begitu pentingnya bagi Yesus sampai dia sendiri mengajar setiap orang tentang hal ini. Di setiap perumpamaan dia katakan, kerajaan surga itu bla 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 bla. Pengajaran-pengajaran dia semuanya tentang kerajaan surga. Karena dia rindu semua orang bisa lihat kerajaan surga. Dan Yesus adalah orang yang berasal dari situ. Dan dia satu-satunya orang yang sebenarnya, satu-satunya manusia yang sebenarnya yang ngerti banget tentang hal itu. Yesus mau setiap orang yang diajar melalui perumpamaan itu dapat melihat kerajaan surga dengan benar. Semua tentang kerajaan yang Yesus berasal. Beberapa referensi Bapak Ibu Saudara dari bahasa aslinya, termasuk Blue Letter Bible, siapa yang familiar dengan itu, akan mengatakan saat di Alkitab itu bicara tentang kerajaan surga, yang sedang dibicarakan adalah tentang kekuasaan kerajaan Yesus. Tentang kuasa kerajaan itu. Jadi setiap kali kata kerajaan surga itu disebut, itu melambangkan kuasa dari kerajaan itu. Ini tentang kuasa kerajaan Yesus. Ini tentang kuasa kerajaannya yang bahkan kuasa itu ada di dalam Yesus. Untuk lihat kuasa di dalam Yesus, yang Yesus ngomong ke Nikodemus adalah, kamu perlu lahir baru. Siapa Yesus? Tuhan. Ya. Tetapi Yesus juga adalah firman Tuhan. Yohanes mengatakan hal ini. Kalau Yesus adalah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan kerajaan Tuhan bicara tentang kuasa di dalam Yesus. Jadi, catat baik-baik ini. Yang terjadi saat kamu lahir baru adalah kemampuan untuk melihat kuasa kerajaan di dalam firman itu. Itulah rema, itulah dabar. Ada kuasa di balik dari firman itu. Dari ayat firman Tuhan itu. Kuasa kerajaan surga di balik setiap firman Tuhan. Sehingga kalau kita bicara tentang firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apakah kamu punya firman Tuhan di tanganmu sekarang? Ya. Tapi apakah kamu melihat kuasa Tuhan di setiap kamu membacanya? Kalau saya mau refrasekan perkataan Yesus ke Nikodemus jadi kayak gini. Kamu tidak akan melihat kuasaku di dalam firman itu kalau kamu nggak lahir baru. Lahir baru adalah kelahiran kepada sesuatu kehidupan yang jauh berbeda dari kehidupan sebelumnya. Saya baru aja punya anak yang baru lahir. Saat dia lahir, dia masuk kepada sebuah kehidupan yang sangat berbeda dari kehidupan dia sebelumnya. Apakah Hadasa hidup sebelum dilahirkan? Ya, betul. Ya sudah, bahkan sejak jantungnya berdetak, dia itu sudah hidup. Dia sudah hidup, tetapi dia hidup di dalam perut. Di usia tertentu dia mulai bisa dengar katanya. Katanya, saya belum pernah ingat sewaktu saya di perut ibu saya gimana, saya nggak ingat. Dia mulai bergerak lebih di umur tertentu. Tetapi ada beberapa hal penting lain yang dia tidak bisa alami waktu dia di dalam perut. Dia tidak bisa alami sampai dia harus dilahirkan jadi newborn. Salah satu hal yang penting yang Hadasa tidak alami sebelum dia dilahirkan adalah
melihat terang. Saat dia lahir, di saat itu juga untuk pertama kalinya dia menyadari, wah, ada yang namanya terang. Ya memang bayi itu nggak langsung bisa melihat jelas. Jadi kalau teman-teman lihat bayi yang masih bayi banget, sebenarnya dia nggak lihat. Ya, dia cuma lihat kayak pohon-pohon gitu. Ya, batu. Karena tetapi dia udah bisa membedakan antara gelap dan terang, bayi. Begitulah ya. Dia sudah tahu cahaya. Ini yang terjadi saat kamu lahir baru, Bapak Ibu Saudara. Saat kau mengalami born again, bahasa Jawanya, dan dilahirkan lagi menjadi newborn di dalam kerohanian kita, bayi baru lahir lagi. Lahir baru adalah momen di mana kamu akan mengalami exposure terhadap kuasa Tuhan di balik semua firman yang kau punya. Seperti halnya anak baru lahir, di saat dia menerima terang, wah! Sekali lagi saya katakan, jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat apa yang di dalam. Yang nggak bisa melihat kerajaan surga, yang lain merasa, wah! Yang satu, apa sih yang dilihat? Lahir baru yang membuat kamu bisa melihat itu. Lahir baru yang bisa membuat kamu bisa melihat kuasa kerajaan Tuhan. Dan pahami hal ini, ada saya memang sudah hidup saat dia masih di dalam perutnya Vera, tetapi dia tidak bisa melihat terang. Sebelum lahir baru mungkin kamu sudah berdetak jantung, sudah bernafas sebagai orang Kristen. Artinya kamu sudah taat beribadah, berdoa, membaca Alkitab setiap hari di dalam kegiatan lain mungkin bahkan kamu rajin dan tidak pernah absen ke gereja. Tetapi kamu tidak bisa melihat tentang kuasa kerajaan Tuhan di balik semua yang kamu lakukan. Jadi lahir kembali Bapak Ibu Saudara, atau juga disebut lahir baru, adalah peristiwa masuknya kita kepada kehidupan yang baru. Kehidupan yang jauh berbeda sama kehidupan sebelum kamu dilahirkan lagi. Tidak hanya cara hidup yang beda, artinya bukan hanya kegiatan yang kamu lakukan itu berbeda, tetapi juga ada perbedaan di mana indera-indera di dalam tubuh yang bekerja itu berbeda. Paulus sampaikan ini, kita semua orang percaya punya karunia-karunia. Dan setiap karunia itu punya panca indera yang harus dilatih. Artinya ada sesuatu kesensitivitasan terhadap hal yang terjadi karena kamu udah lahir baru. Yang Paulus sedang membicarakan adalah karunia dan indera yang kamu dapatkan saat sudah dilahirkan kembali. Kelahiran baru adalah peristiwa yang akan membuka inderamu ke sebuah area yang berbeda, yang lebih dalam dari yang kamu rasakan dan kamu mampu alami sebelum kamu dilahirkan lagi. Asal kamu bisa baca, pasti kamu bisa baca Alkitab. Ya kan? Tapi kalau kamu nggak dilahirkan baru, kamu nggak bisa lihat kerajaan Tuhan di balik ayat itu. Sekali lagi, ingat Yesus katakan, jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat kerajaan surga. Kamu hanya bisa masuk ke area kuasa kerajaan surga kalau kamu born again. Katakan born again. Katakan ke kanan kirinya, born again. Saya punya pertanyaan, siapa yang merasa dirinya sudah lahir baru? Katakan amin. Oke, kita cek bersama-sama, oke? Kita baca ayat 11. Kita akan lihat tanda seorang yang belum lahir baru kayak gimana. Ayat 11. Cowok-cowok keras. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Ingat tadi saya jelaskan kalau kerajaan surga itu bicara tentang kuasa yang ada di dalam Yesus. Yesus katakan di ayat ini, kalau kami bersaksi, siapa kami ini? Yesus dan komunitasnya. Apapun yang mereka lakukan jadi kesaksian. Murid-muridnya memberi kesaksian tentang apa yang mereka tahu, mereka alami tentang kuasa kerajaan surga. Di ayat ini Yesus menegur Nikodemus lagi. Sudah ada kesaksian itu, tetapi Nikodemus tidak bisa menerimanya. Kalau dalam teks aslinya Bapak Ibu Saudara, saat Yesus katakan ke Nikodemus, kamu tidak menerimanya, itu lebih pas diterjemahkan kayak kamu nggak bisa paham, you don't get it, gitu. Kamu nggak bisa ngasih, gitu. Semua yang disaksikan ini kok kamu nggak bisa ambil sesuatu sih. Gini nih, sudah ada cerita sebagai bentuk kesaksian dan pengajaran, bahkan sudah pakai perumpamaan yang dekat sama kehidupan mereka, tetapi nggak paham-paham. Bahasa gaul zaman sekarang adalah kondisi yang disebut gagal paham. Apakah Bapak Ibu Saudara punya akses kepada kesaksian tentang kuasa Tuhan? Ya, kita Bapak Ibu Saudara. Right? Kita Bapak Ibu Saudara adalah bagian dari semua kesaksian itu. Nah sekarang pertanyaannya lagi, apakah kamu paham apa yang kamu baca setiap hari? Jujur aja ke dirimu sendiri. Artinya kalau kamu nggak paham sama sekali, mungkin kamu perlu lahir baru hari ini. Karena hanya lahir baru yang membuat kamu bisa lihat kuasa di balik itu semua. Kira-kira lebih sering pahamnya atau lebih sering bingungnya? Atau malahan tidak sama sekali pernah paham kalau baca Alkitab sendiri. Artinya kamu perlu lahir baru Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu selalu dan sangat kesulitan mendapatkan poin untuk kamu hidupi dari firman Tuhan, melihat suatu kuasa di balik teks yang kamu baca di Alkitab, kondisi yang kamu alami sekarang adalah kondisi yang Nikodemus berada waktu itu. Cerdas, hafal banyak ayat, tahu semua hal tentang semua nama, mungkin setelah Yesus dia hafal. Saya jujur ya nggak hafal, kadang saya harus baca lagi. Banyak nama. Tetapi kalau ditanya apa yang kamu lihat dari situ, apa yang kamu dapat, apa yang kamu lihat tentang kuasa Tuhan di situ. You read your Bible but you don't get it. Itu tandanya kalau kamu belum lahir baru. Lihat Yesus, baca Yesus alias firman Tuhan sendiri tapi tidak bisa melihat kuasa di balik Yesus itu, di balik firman itu. Kalau sekarang pertanyaan saya adalah siapa yang mau lihat kuasa Yesus di setiap firman yang kamu baca? Setiap ayat Alkitab yang kamu baca, kamu bisa lihat kuasanya. Kamu perlu lahir baru. Ini kondisi ini, kita lihat lagi tanda yang lain. Orang yang enggak. Paulus ngomong ini dengan cara yang lain. 2 Korintus 3 ayat 14. Sampai 15 yang sudah dapat katakan amin. Saya sengaja suruh cowok-cowok kita baca hari ini. Tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sampai pada hari ini tubuh itu masih tetap menghubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa diucapkan karena hanya itu saja yang dapat
meninggalkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang mengikuti hati mereka. Setiap kali mereka membaca, setiap kali mereka melihat sesuatu, ada yang diselubungi. Tetapi siapa yang bisa membuka selubung mata kita di sini? Siapa? Yes, Kristus. Jemaat Korintus punya kondisi seperti Nikodemus juga. Jadi jangan berkecil hati kalau engkau belum lahir baru hari ini. Ya. Karena jemaat Korintus juga. Yang tumpul baca tapi tidak melihat kerajaan surga di dalam firman itu. Baca tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, gimana caranya kita bisa keluar dari ketumpulan ini? Lihat ayat berikutnya. Ayat 16 dan 17 saya bacakan di sini. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, apa dikatakan? Hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil. Ada amin itu. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kalau kamu berbalik, kalau kamu bertobat, kalau kamu berhenti dari caramu yang salah memahami itu, kamu akan melihat kerajaan surga. Ya, Yesus memang yang membuka selubung, tapi dia mau lihat apakah ada pertobatan di dalam hidup kita. Apakah ada baliknya ke dia dulu. Ingat, tadi saat kita mengalami lahir baru, hidup kita ini masuk ke dalam kehidupan yang baru. Ingat di situ tadi? Ya, kehidupan atau pengalaman yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Dan kamu tidak bisa mengalami yang baru itu tanpa lahir kembali. Satu hal yang terjadi sama Hadasa kemarin adalah dia harus meninggalkan hidup lamanya di perut itu untuk mendapat hidup barunya yang dia alami kemarin sore sampai seterusnya. Pertobatan adalah tindakan meninggalkan. Berbalik ke Tuhan adalah tindakan untuk pergi meninggalkan kondisi lama kita ke arahnya Tuhan. Catat di Matius 16 ayat 24. Katakan ini. Yesus ngomong ke murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal diri menjadi bagian pertama untuk mengikuti Tuhan. Menyangkal diri, die to yourself, diperlukan untuk mengikuti kemana Yesus berada, yaitu adalah kerajaan Tuhan, yaitu adalah kuasa kerajaan Tuhan, itu adalah rema itu tadi, dabar itu tadi, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita harus sangkal itu? Gimana cara yang kita meninggalkan? Yang harus kita sangkal adalah diri kita. Katakan diri. Katakan diriku. Yang harus kita sangkal adalah diri kita. Yang terbesar yang menjadi lawan dari rema adalah pengertian dan pemahaman kamu sendiri. Ini itu diriku. Yang kamu percayai dan bahkan bernilai banget. Bahasa Jawanya denying your own understanding. Yang valuable untuk kamu. Kalau kamu baca seluruh bagian percakapan Yesus dan Nikodemus, ada bagian di mana Yesus katakan ini. Apa yang dilahirkan daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan roh adalah roh. Kenapa kamu harus meninggalkan pengertian yang kamu miliki? Karena pengertian-pengertian itu lahir dari dagingmu. Ada beberapa pengertian itu mungkin adalah hasil dari situasi yang kamu alami dan pengalaman. Tapi sebenarnya pengalaman itu sedang kamu ukur pakai dagingmu.
terus kamu punya kesimpulan terhadap sesuatu. Ya mungkin pengertian itu baik. Itulah kenapa ada orang jadi motivator. Tetapi tetaplah apa yang lahir dari daging adalah daging. Kamu harus balik dan membiarkan roh melahirkan apa yang roh harus lahirkan. Meninggalkan pengertian dan pemahaman yang lahir dari daging kita untuk biarkan roh melahirkan apa yang roh mau lahirkan. Pengertian tentang kuasa kerajaan Tuhan itu. Coba buka hati sebelumnya itu roh melahirkan pengertiannya sendiri. Barusan kita baca 2 Korintus. Kalau Tuhan adalah roh dan apa yang lahir dari roh itu memerdekakan. Satu-satunya cara untuk kamu bisa lahir baru adalah berhenti dari dependensimu atau ketergantunganmu terhadap pemahaman daging kita. Dan biarkan roh membawa kamu ke arah kehidupan roh itu. Tapi jangan pikir hal ini mudah. Khususnya bagi kamu yang menilai pengertianmu selama ini adalah hal yang berharga dan bernilai. Matius 13 ayat 44 ada suatu cerita. Yesus bilang hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang dan ditemukan orang. Lalu dipendamnya lagi. Sebab sukacita itu dia pergi menjual seluruh apa yang dia miliki dan membeli ladang itu. Saya mau katakan dengan jelas hari ini. Di balik semua ayat yang kamu baca itu, bahkan mungkin kamu membaca Alkitab lebih dari 1 kali sehari. Ada harta terpendam di dalamnya. Ada kuasa Tuhan di balik itu. Tetapi untuk kamu memiliki tanah itu, kamu harus membelinya. Dengan cara menjual apapun yang kamu miliki. Pengertian yang bernilai mungkin bagi kamu. Pemahaman yang kamu tahu ini dari semua pengalaman yang aku punya. Masalahnya adalah kamu gak bisa lihat rohani dengan daging. Kamu baca Alkitab, kamu coba dengan logika, wah ini masuknya gini harusnya gitu. Gak akan mengerti apa-apa. Gak bisa mengukur hal itu. Kita harus membeli dengan usaha dan bahkan harga yang harus kita bayar adalah harga semua yang kita miliki. Kamu tidak akan mendapatkan harga yang terpendam ini tanpa melepaskan apa yang kau miliki sekarang. Ini yang menjadi masalah Nikodemus. Dia tidak mau melepaskan cara dia mengerti. Yang adalah daging tadi. Sehingga Yesus mengatakan hal-hal yang terpendam, dia nggak bisa ngerti. Yesus pun katakan ke dia waktu itu, kamu ini pengajar Taurat loh, masa gini aja enggak dong? Kamu tidak bisa mengukur hal rohani dengan duniawi atau daging. Kamu nggak bisa mengukur kemanisan gula pakai termometer. Betul, Sone? Kalau kamu mau mengalami kelahiran baru yang sesungguhnya, pertama kamu harus jujur ke dirimu sendiri. Kalau kamu masih mungkin masih punya tumpul. Pikiran dan hatimu terhadap kuasa Tuhan. Tadi di awal banyak yang amin sih waktu aku tanya udah lahir baru. Dan kamu perlu Tuhan untuk bukakan selubungmu. Tapi Tuhan akan bukakan selubung kita saat kita keluar dari pengertian kita sendiri. Amsal katakan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Keluar dari ketumpulan dagingmu dan berbaliklah kepada Tuhan. Ayat ini katakan dia akan menyingkapkan selubungnya itu. Artinya berhenti dari ngukur firman Tuhan pakai pengertianmu sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara, kenapa semua ini menjadi penting? Di 1 Korintus 12.
Kenapa lahir baru ini penting? Ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Benar nggak ayatnya? Benar kan? Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Tuhan, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Tuhan dapat berkata-kata terkutuklah Yesus. Tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Tuhan yang satu mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Tapi tiap-tiap orang yang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Tuhan memberikan karunia berkata-kata dengan hikmat, dan yang lain roh memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada seorang roh memberikan iman, kepada yang lain dia memberikan karunia menyembuhkan, kepada seorang yang lain memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, untuk yang lain dia memberikan karunia untuk bernubuat, untuk yang lain dia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh, kepada yang seorang dia memberikan karunia untuk berkata dengan bahasa roh, dan yang lain juga diberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu, ya kan? Yang sama, yang memberi karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bapak saudara, sekali lagi pada akhirnya kenapa ini sangat penting? Kenapa kelahiran baru ini sangat penting? Kalau teman-teman baca semua ini, kira-kira ada nggak ngomongin tentang mereka beroperasi di dalam daging? Nggak ada. Semua yang bicara tentang roh dan karunia roh. Ya kan? Ini penting karena supaya kita bukan jadi komunitas agamawi. Kita menjadi komunitas tubuh Kristus yang sesungguhnya. Itulah tubuh Kristus yang memiliki kuasa kerajaan surga. Tahu apa itu tubuh Kristus yang sesungguhnya? Yang berjalan dalam kuasanya. Dan setiap anggotanya. Semua anggotanya. Setiap anggota harus mampu melihat kuasa Tuhan di dalam setiap ayat firman Tuhan. Maka ini penting banget. Setiap anggota tubuh, apapun bagianmu, mau kamu tangan, kaki, bahkan terkecil kayak rambut alis ya, kamu tetap harus berjalan dalam roh. Ya, itu bahkan dikatakan tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ini bukan tentang siapa yang lebih rohani dan lebih baik. Ini semua adalah kepentingan kita sebagai tubuh Kristus. Beberapa orang akan menerima karunia mujizat, karunia bernubuat, karunia pengertian. Tapi harus dimulai dari kelahiran baru itu. Sedangkan kelahiran baru diperlukan untuk setiap anggota dapat hidup di setiap karunia-karunia ini. Bapak Ibu Saudara, saatnya kamu lahir lagi masuk kepada kehidupan yang berbeda. Dengan berhenti bergantung pada pengertian yang lahir dari daging ini. Kadang menguntungkan bagi saya, kadang nggak bisa ingat secara benar-benar gitu. Karena sebenarnya kalau saya ingat banget, mungkin semuanya saya jawab dengan dagingan doang. Membuat saya biasanya bergantung sama roh sepenuhnya. Baik waktu membaca Alkitab maupun juga ngajar orang atau apapun yang saya lakukan. Ingat bahwa Rema melahirkan iman yang kuat. Dan Rema mendatangkan kehidupan. Tidak sama sekali disangkal kalau Roh Kudus mau bekerja melalui setiap kita. Bertrand, Sony, ada Eca, ada Desa, ada Pak Novel, ada Cik Lina, ada Pak Kerwin, ada Mbak Yeni di sebelah, ada Mbak Nancy, kan, Bu Riri di rumah sakit,
Dan Pak Aris di sana, ada Inang, ada Ren di sebelah, ada Melan, ada Brenci. Kita semua di ruangan ini. Tuhan mau setiap kita ada di dalam karunia roh itu. Alasan kenapa kamu di tubuh ini? Karena Tuhan mau beri karunia roh itu. Mau kamu hidup baru untuk membangun tubuh Kristus yang rohani. Sagi bukan kelompok agama Kristen. Amin di situ. Sagi adalah tubuh Kristus. Tapi tubuh Kristus itu adalah tubuh yang berkuasa. Tubuh yang berjalan dalam kuasa. Kamu siap untuk ini? Kamu siap berjalan di dalam kuasa Tuhan? Bisa melihat kuasa kerajaan Tuhan? Bagi kamu yang siap untuk berbalik kepada Tuhan hari ini dan lahir baru hari ini, saya akan menyanyikan lagu. Nggak tahu apa. Tapi Pak Bren akan berdiri di sini dan Miss Teresa di sini. Kamu yang pria bisa datang ke Pak Bren. Dan cowok-cowok, baik bapak-bapak, mas-mas, bang-bang, abang-abang. Dan yang wanita bisa ke Miss Teresa. Kami mau berdoa untuk engkau. Untuk menerima kelahiran baru itu. Karena kita harus jadi tubuh Kristus. Setiap orang harus lahir baru. Melihat kuasa Tuhan di balik semua situasi. Maju ke depan. Kalau engkau siap untuk didoakan. Position your name, stand above the world. Amen. Your name is the greatest. Your name is the greatest. Your name stand above the world. All throne
and the million of God, and the season your name, set above the Lord, the angels cry, holy, creation shines. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Your people sing. Holy, the King of Kings. Holy, you'll always be. Holy, holy forever. Your name is a higher, your name is the greatest, your name, name above them all. Although and a million of God, and the season your name, set above them all. Your name is higher, your name is the greatest, your name, stand above the world. Oh, Jesus, and a million of God, in the season your name, stand above the world, in the angels cry. Holy, to the ancients cry. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Oh, the angels cry, holy, till the nations cry, holy, you are lifted high, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, I'll always be. Holy, holy forever. All creation, angels cry. Holy, creation cry.
people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Let's pray in spirit. Mari berdoa di dalam roh. Amen, amen. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name set around the world. All throne and dominion, all power and the season. Your name stand around the world. Lift your voice, your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name set around the world. Your throne and dominion, over and the kings and your name set around. Shout your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name set around the world. Your throne and dominion, over the season. Your name stand above the world. How great angels cry, holy. All creations cry, holy. You are the high, holy, holy forever. Till the people sing, glory to the King. Oh, you would always be. Holy, holy forever. All the angels cry, holy, creation come, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, Lord. Hear people sing, holy to the King of Kings.
Spirit, holy, holy forever. Tuhan, terima kasih untuk Roh-Mu. Terima kasih untuk kerajaan-Mu dan kesaksian yang telah tertuliskan bagi kami. Semua hukum dan kisah tentang Engkau di Alkitab, di kitab yang kami baca setiap hari, Tuhan. Bapa, kami mau melihat kerajaan-Mu. Kami berbalik kepada Engkau. Biar buka selubung di mata kami. Biar kami menerima rema setiap hari yang membawa iman. Rema yang membawa kehidupan. Kami mau hidup berdasarkan apa yang Kau katakan. Berdasarkan kuasa yang Kau tanam dan ada di dalam semua perkataan-Mu, Tuhan. Kami mau lepas dari hanya keagamaannya. Kami mau lepas dari hanya pengetahuan. Kami mau lepas hanya dari sejarah. Tetapi kami mau dekat akan Engkau. Hidup di dalam Roh-Mu dan menghidupi karunia-Mu. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam Engkau, Yesus. Dalam kuasa-Mu dan di dalam kasih karunia-Mu kami mengucap syukur, Tuhan. Bapa, mau melepaskan berkat kasih karunia untuk setiap jemaat yang hadir hari ini. Biar mereka terus bertumbuh di pengetahuan akan kerajaan-Mu. Tunjukkanlah tentang Engkau dan isi hati-Mu. Setiap hari-hari mereka, setiap langkah mereka, waktu mereka merenungkan firman-Mu dan ayat Alkitab, Tuhan. Mereka melihat Engkau, mereka melihat kerajaan-Mu, mereka melihat kuasa di dalamnya, mereka melihat rahasia-rahasia di dalamnya, Tuhan, dan mereka bisa hidup di dalam karunia-karunia Roh-Mu yang melengkapi tubuh ini untuk berdiri bagi bangsa ini, dan bangsa ini melihat Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.